بسم
Ayat yang diturunkan biasanya ada sebab musababnya, atau yang dikenal dengan istilah asbabun nuzul. Oleh karenanya setiap surat dalam Al-Quran memiliki keistimewaannya, masing-masing dan salah satunya adalah surat Al-Waqiah. Masyarakat pada umumnya mengenal surat ini dengan sebutan ayat 1000 dinar, karena punya anggapan bagi yang rutin membaca surat ini dapat membuka pintu rezeki. Ternyata anggapan ini benar adanya. Jika kita telusuri lebih jauh, maka terdapat keterangan pada beberapa hadits bahwa salah satu keutamaan surat Al-Waqiah menjadi pembuka pintu rezeki. Diriwayatkan Abu Ubaid dari Abdullah bin Mas'ud berkata, "Saya mendengar Nabi bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya." Ibnu Mas'ud berkata, "Aku telah memerintahkan anak perempuanku membacanya setiap malam." Hari, Abu Ubaid dalam Fadail Al-Quran dan Baihaqi. Asbabun Nuzul Surat Al-Waqiah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun surat Al-Waqiah ayat 11-14, sampai ayat, Stulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, yang masuk surga, mendengar ini sebagian kaum muslimin merasa tidak gembira. Maka turunlah ayat berikutnya, Sulatun minal awalina wa stulatun minal akhirin, Quran Surat 56, 39-40, yang menegaskan bahwa pada zaman mulai Islam muncul, sampai hari akhir dari kaum muslimin banyak menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnul Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan terdapat sanad yang tidak dikenal yang bersambung dari Abi Hurairah. Kemudian dalam suatu riwayat dikemukakan ketika turun ayat, Iza waqa'atil waqiah dan di dalamnya diterangkan, Sulatun minal awalin, wa qalilun, minal akhirin, Quran Surat 56, 13-14 Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, Sulatun minal awalin wa qalilun mina." 1 tahun kemudian baru turunlah ayat berikutnya Quran Surat 56, 39-40, yang menegaskan bahwa segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan golongan besar pula dari golongan orang-orang yang hidup kemudian, yang masuk surga. Ketika itu Rasulullah SAW memanggil Umar, "Hai Umar, mari dengarlah apa yang telah diturunkan Allah, Sulatun minal awalin wa Sulatun minal akhirin." Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimasik dengan sanad yang diragukan dari Urwah bin Ruwaim yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Dan golongan kanan alangkah bahagianya golongan kanan itu. Quran Surat 56-27. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, Quran Surat 56-28. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, Quran Surat 56-29. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah Rasulullah SAW mengizinkan orang-orang Taif mengusai lembah yang indah dan bersarang madu, mereka mendengar bahwa surga itu serba indah. Mereka berangan-angan untuk memiliki lembah di surga seperti yang dimiliki waktu itu. Maka turunlah ayat ini, Quran Surat 56-27 sampai dengan ayat 29, yang melukiskan kehidupan di surga Naim yang disediakan bagi golongan kanan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Urwah bin Rawaim tapi mursal, dan diriwayatkan oleh Said bin Mansur di dalam susunannya dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Bas yang bersumber dari Atta dan Mujahid. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa orang-orang kagum melihat lembah yang teduh dinaungi pohon-pohon yang rindang dan indah. Ayat ini, Quran Surat 56-27-29 turun melukiskan kehidupan surga yang serba indah dan lebih. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang lain yang bersumber dari Mujahid. Quran Surat 56-75, maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Quran Surat 56-76, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Quran Surat 56-77, sesungguhnya Quran